Assalamualaikum teman-teman. Wah, senang banget ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin satu surat keren di Al-Quran yang pesannya itu luar biasa besar, yaitu surat At-Tin. Isinya tuh spesial banget tentang kita loh. Udah siap belum? Oke, pertama-tama aku punya teka-teki nih. Coba deh, ada yang tahu nggak apa sih artinya atin itu? Pasti sering denger kan? Tapi artinya apa ya? Iyap, bener banget. At-Tin itu artinya buah tin. Keren kan? Ada loh surat di Al-Quran yang namanya diambil dari nama buah yang istimewa ini. Nah, bagian paling seru dari surat ini ada di ayat-ayat pertamanya. Di situ Allah memulai dengan sesuatu yang wow, luar biasa, yaitu beberapa sumpah istimewa. Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, di awal surat, Allah itu bersumpah demi 4 hal. Dan ini bukan hal biasa loh, semuanya punya arti yang dalam banget. Siap-siap ya, kita mulai petualangan kecil kita buat cari tahu. Yang pertama, pastinya buah tin. Kan sesuai sama nama suratnya. Buah yang rasanya manis dan banyak banget manfaatnya. Lanjut yang kedua, ada buah zaitun. Nah, buah zaitun ini sama kayak buah tin, banyak tumbuh di daerah tempat seorang nabi hebat pernah tinggal, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Sumpah yang ketiga, demi Gunung Sinai. Tempat ini spesial banget teman-teman. Kenapa? Karena disinilah Nabi Musa alaihi salam pernah bicara langsung sama Allah. Kebayang gak sih? Keren banget. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah bersumpah demi kota Mekah yang aman, kota suci tempat Ka'bah berada, dan juga kota kelahiran Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi kenapa ya Allah milih 4 hal ini? Buah tin, zaitun, Gunung Sinai, sama kota Mekah. Ternyata semua ini nyambung loh, ada benang merahnya. Semuanya itu berhubungan dengan para nabi yang hebat. Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Dan yang paling penting, mereka semua itu bawa satu pesan yang persis sama. Pesan utamanya apa? Yaitu tauhid. Gampangnya gini, percaya dan beribadah hanya kepada satu Allah. Titik. Nggak ada yang lain. Inilah inti ajaran semua nabi dari dulu sampai sekarang. Oke, kita lanjut ya. Setelah bersumpah, Allah langsung ngomongin tentang kita, manusia. Dan ini nih kabar baiknya teman-teman. Kata Allah, kita ini adalah ciptaannya yang paling top, yang terbaik. Coba deh, lihat ayat ini. Indah banget kan? Allah bilang, dia udah menciptakan kita, kamu, aku, semua manusia dalam bentuk yang paling bagus, paling sempurna. Coba direnungin deh. Itu kan sebuah kehormatan yang luar biasa banget buat kita ya. Terus apa sih yang bikin kita jadi istimewa banget? Pertama, kita dikasih akal. Otak buat berpikir, buat milih mana yang benar, mana yang salah. Ini nih yang bikin kita beda dan lebih sempurna dari makhluk lain. Nah, karena kita sespesial itu, kita dikasih tugas penting. Jadi pemimpin di bumi, tugasnya buat ngejaga bumi ini baik-baik. Tapi tunggu dulu. Jadi ciptaan terbaik itu bukan berarti kita bisa santai-santai aja loh. Justru sebaliknya, kita punya satu pilihan besar yang harus kita ambil dalam hidup. Nah, di sini nih ada peringatannya. Walaupun kita diciptakan super sempurna, kita tuh bisa aja jatuh. Jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Hah? Apa ya maksudnya? Kok serem? Jadi gini, yang dimaksud tempat yang serendah-rendahnya itu adalah neraka. Itu bisa terjadi kalau seseorang yang udah dikasih keistimewaan kayak akal dan tubuh yang sempurna malah dipakai buat ngelawan perintah Allah dan gak mau dengerin ajaran para nabinya. Waduh, kalau gitu pertanyaannya sekarang gimana dong caranya supaya kita selamat? Supaya kita bisa tetap jadi ciptaan yang mulia di mata Allah. Alhamdulillah, Allah itu baik banget. Dia langsung kasih jawabannya di ayat selanjutnya. Ternyata kuncinya ada 2. Catat nih ya. Pertama, beriman sama Allah. Kedua, selalu berbuat baik. Nah, buat siapa aja yang pegang erat 2 kunci ini, Allah udah nyiapin hadiah. Hadiahnya apa? Pahala yang super duper banyak dan gak bakal ada habisnya. Oke, sekarang kita udah sampai di bagian terakhir dari surat yang keren ini. Bagian ini ngingetin kita tentang sesuatu yang sangat penting, keadilan Allah. Tapi, mungkin ada yang kepikiran, gimana ceritanya orang yang udah meninggal lama banget bisa hidup lagi buat diadili? Kan badannya udah nggak ada? Wah, itu pertanyaan cerdas banget. Dan Al-Quran ngasih kita contoh yang gampang banget kita lihat sehari-hari. Coba deh liatin 2 gambar ini.
Yang di kiri, itu gambar tanah yang kering kerontang pas musim kemarau. Kelihatannya kayak mati kan, nggak ada apa-apa. Tapi coba lihat yang di kanan. Pas hujan turun, tanah yang tadinya mati itu jadi hidup lagi, jadi hijau, jadi subur. Nah, persis kayak gitu. Kalau Allah aja bisa dengan gampangnya menghidupkan lagi tanah yang tadinya kering, apalagi cuma membangkitkan kita lagi setelah meninggal, buat Allah itu gampang banget. Nggak ada yang mustahil baginya. Surat At-Tin ini ditutup dengan satu pertanyaan yang bikin kita mikir. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jawabannya, tentu saja. Allah itu maha adil. Setiap perbuatan baik pasti dibalas kebaikan. Dan perbuatan buruk juga ada balasannya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ngerti kan pesan istimewa dari surat At-Tin. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Pilihan baik apa yang mau kamu lakuin hari ini biar kita bisa buktiin kalau kita memang pantas jadi ciptaannya yang terbaik. Nggak usah yang besar-besar, mulai dari yang kecil aja ya, oke? Sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya ya. Assalamualaikum.